Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Putri dengan NIM 21073068. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem rem cakram. Yang pertama yaitu pengertian. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. B. Fungsi. Pada dasarnya, fungsi dari rem cakram pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Rem cakram akan membuat pengemudi lebih aman dan mengendalikan mobil. C. Komponen. A. Kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. Karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piring cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penopang kampas rem beserta piston brake. B. Kampas rem. Kampas rem, pad rem atau brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. C. Piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Komponen rem cakram ini menjadi bagian inti dari rem cakram mobil. D. Kaliper briket. Kaliper briket atau brake support kaliper memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil. Karena kaliper briket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. E. Piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove atau coakan. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. F. Seal piston. Seal piston adalah salah satu bagian piston yang terbuat dari minyak rem sehingga memiliki sifat yang tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Seal piston dapat membantu menarik piston supaya kembali mundur saat proses pengereman. G. Master silinder. Master silinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master silinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem dan dari piston lah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Ada dua tipe master silinder yang populer di Indonesia, yaitu master silinder tipe tandem dengan tipe tunggal. H. Reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master silinder. Pada bagian tabungnya juga sudah terpasang sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat ketinggian volume minyak rem. I. Brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piring cakram. J. Booster rem. Booster rem adalah komponen rem cakram yang terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian intake manifold. Booster rem berfungsi sebagai asis yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. K. Selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram. Karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. L. Pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. D. Cara kerja. A. Sistem rem diinjak.
Untuk lebih jelasnya, rangkaian operasional dari sistem ini bermula dengan deaktifnya pedal rem. Atau bisa dikatakan saat Anda menginjak pedal rem, sistematika aktivitas ini akan dimulai dari pedal rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master silinder. Karena adanya tekanan tersebut, piston yang berkaitan dengan aktuator rem akan aktif. Piston inilah yang akan menggerakkan brake kaliper yang berguna untuk menghentikan rotor dengan paksaan. Cara kerjanya adalah dengan mengapit rotor menggunakan 2 buah kampas yang digerakkan piston. Efek dari jepitan ini adalah rotor akan mengalami hambatan untuk terus berputar, yang kemudian menghasilkan panas karena gesekan. Saat disc brake berhenti, ban kendaraan juga akan dipaksa untuk berhenti atau mengalami pengurangan kecepatan. Cara kerja rem cakram ini juga akan memberikan efek gaya gesek pada ban dan juga permukaan aspal, yang mana kerap hadir dengan suara decitan keras hingga bau gosong akibat perubahan gaya gesek ke panas. B. Saat rem dilepas, sistematika daya apit ini bisa aktif dan non-aktif bergantung dengan pedal rem. Saat diaktifkan, maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya. Namun saat pedal rem dilepas, maka tekanan hidrolik akan terlepas atau hilang. Efeknya adalah brake kaliper, piston, dan juga aktuator akan kehilangan kekuatan untuk pengereman. Saat itu pula cara kerja rem cakram akan berakhir sepenuhnya. Rotor yang tidak lagi terapit dan terganggu putarannya akan kembali berfungsi. Pada dasarnya sistem ini juga akan bergantung dengan kekuatan injakan pedal rem. Semakin kuat pijakan, maka akan semakin erat jepitan kampas dan pengereman. Secara garis besar, prinsip kerja dari disc brake sendiri terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkesinambungan. Mulai dari perubahan gaya gesek bidang putar dan dia menghasilkan panas hingga konfigurasi beberapa komponen keseluruhan pada sistem mobil. Bisa disimpulkan bahwa pedal akan membuat brake kaliper mengapit cakram untuk mengurangi laju mobil. Kelebihan: A. Pendinginan sistem rem lebih baik. B. Tidak menimbulkan bunyi saat pengereman. C. Perawatan mudah. D. Gaya pengereman konstan meski terkena air. Meratanya tekanan pengereman semua brake pads. Kekurangan: A. Rem cakram tidak kuat menahan beban berat. B. Memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. C. Wheel rims lebih mudah kotor. Cara mengatasi rem blong. Yang pertama yaitu siapkan minyak rem dan alat pegang seperti kunci dan tang. Yang kedua, tes angin kaliper dengan mengendurkan baut pembuangan, lalu tekan tuas rem hingga oli keluar, kemudian tutup kembali. Setting ulang rem. 3. Buka tutup penampung minyak rem yang terletak di bagian bawah dan atas. Gunakan baut mengembalikan fungsi rem. 4. Setting ulang dan perhatikan gelembung udara pada master rem. Bila masih ada gelembung udara, lepas bagian atas master dan keluarin udara itu. 5. Kembalikan ke seluruh bagian dan baut ke kondisi semula. Jika rangka di atas belum mampu mengatasi sepenuhnya, berikut cara alternatifnya. 1. Siapkan peralatan dan minyak rem. 2. Kendorkan baut selang rem pada master rem. 3. Saat baut dikendorkan, hindari menekan rem. Biarkan minyak rem yang keluar atau merebas. Minyak rem yang keluar atau merebas menandakan ruang master dipenuhi minyak rem. 4. Rapatkan baut sebelumnya. 5. Pompa pedal rem berulang dengan tujuan memancing pedal. 6. Tekan pedal rem dengan tekanan kuat dan kendorkan baut selang rem pada kaliper. Gunanya untuk angin yang terjebak pada minyak rem dikeluarkan. Keberhasilan cara ditunjukkan untuk cipratan minyak rem ke posisi semula.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.